Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di channel Rogo Pasupati Jegelan Jombang. Saat ini tim Rogo Pasupati berada di Dusun Ngabar, ya, Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia, ya. Pastinya hari ini tim Rogo Pasupati alhamdulillah diberi kesehatan, diberi kelancaran, ya. Kita bisa silaturahmi di dulur-dulur Ngabar, ya, di makam Ngabar Sentono. Nah, kita di sini silaturahmi, kita doa bersama, kita menggali informasi di sini, menguak sejarah di sini agar kita semua bisa mengetahui sejarah-sejarah zaman dahulu yang sampai saat ini mungkin sudah mulai tergerus ke zaman teknologi atau mungkin era modern, ya. Sebelumnya nanti kita tanya salah satu Bapak Mudin, ya, selaku warga masyarakat, dan Bapak Juru Kunci juga. Yang baru nonton jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng serta share ke seluruh sosial media agar bisa mengikuti update terbaru dari channel Rogo Pasupati Jegelan Jombang. Itu perjalanannya. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. Bapak Mudin, Bapak Juru Kunci, selaku Juru Kunci, sejarahnya apa Pak? Mungkin sejarah dari makam atau mungkin Mudin Ngabar. Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah pertama, termasuk awal dari makam Mbah Wali. Kalau orang Ngabar ini dari turun manurun itu manggilnya itu Mbah Wali. Itu dulu waktu kerajaan Mojopahit pernah mengalami perang dengan kerajaan Demak. Bintoro. Pada waktu itu ada yang terluka pas di perutnya ini. Seluruh, kalau sekarang mengatakan itu komandan, dulu itu patihnya yang terluka. Jumlah pasukan itu 8. Nah, waktu kena, ini awal pertama, ya, dari sejarah itu, dia itu dikejar lari ke utara dari kerajaan Mojopahit, terus pas di Sungai Marmoyo, kudanya itu melompat. Nah, begitu melompat nggak sampai, akhirnya terjun ke sungai. Dengan mengalirnya air. Nah, terus dia itu singgah di utara Sungai Marmoyo, terus di situ dia minta minum. Dengan orang di sebelah utara Sungai Marmoyo itu tidak dikasih. Pada akhirnya dia mengeluarkan coro Jawa niku basa tuwa. Nah, sabdo Pendhita Ratu. Dia bilang, kamu 7 turun tidak bisa minum air sungai, dan itu terjadi. Berarti di sabdo sampai di sabdo. Akhirnya sampai 7 turun orang kampung itu minum air sungai. Air sungai niku nggih. Setiap digali bikin sumur, entah bau, entah pokoknya nggak bisa minum. Nggak jadi sumur lah. Terus ikutlah aliran sungai sampai ke desa. Pada waktu itu desa belum ada namanya, masih hutan belantara. Ini cerita sejak dulu dari nenek moyang, ceritanya seperti itu. Nah, akhirnya bersandarlah ke sini, ke timurnya Sungai Marmoyo. Nah, di sini dia meninggal. Pada waktu itu tolong kabarkan ke kerajaan, dikarenakan orang kecil siapa yang berani ke kerajaan. Nah, dari situlah terus Mbah Wali ini meninggal di sini. Terus dirawati dengan orang sini. Pada waktu itu masih coro Jawa itu masih lungit-lungiti. Dimakamkan berjarak, cuma yang dirawati cuma 1. Terus yang lainnya itu maesan, tengernya itu akhirnya kan dari kayu. Nah, lama-lama kelamaan hilang, yang satunya tetap dirawati. Dulu waktu masih dirawati biasa-biasa, ini cerita dari nenek moyang saya, jangankan orang yang menyeberangi kupu gandrung karo ngelangkai Joro Jowo ini itu jatuh.
terus tergerus dengan zaman modern, terus akhirnya dibikinkan pagar bambu. Nah, terus lama diramut lah, dirawat dengan orang kampung sini, dibikinkan cungkup. Nah, makanya nama itu dari dulu sampai sekarang orang sini kalau manggil Mbah Wali. Itu ceritanya. Mungkin Pak Ngapunten gitu. Ini kan tim Roh Kapas Pati memang jauh dari kota Mojokerto, pengen tahu sejarahnya juga. Di belakang dari Mbah Wali ini apa memang ada sangkut pautnya dari Mbah Wali? Jadi kan ini ada gelingan makam atau mungkin ada sejarahnya, ada pohon-pohonnya atau memang ada bersejarah? Kalau kayu-kayu ini, pohon-pohon ini ya, ini sejak di bawah hutan ini sudah di apa ya, kalau bahasa Jawa ini wis disisihno. Nah, ini untuk tempat punden. Jadi memang sudah disisahkan, ngoten lho. Memang angker dulunya itu, memang disisahkan. Bahkan menurut mitos ada salah satu orang yang pernah dijumpai ada makhluk spiritual, itu sering dijumpai bahwa di sebelah sini ada ini, sebelah sini ada ini, sebelah ini ada ini. Banyak yang nampak bagi orang-orang yang bisa menembus mata batinnya. Itu. Cuma dulu pada waktu itu kan banyak orang yang ceritanya ditambahi, adanya itu saya memang kurang cocok lah. Makanya saya cerita itu apa adanya. Jadi yang jelas ini dari turun menurun orang Ngabar nyebutnya itu Mbah Wali. Itu ceritanya. Mungkin Pak dari warga sekitar atau warga luar datang ke sini memang punya hajat masing-masing Pak ya. Iya. Terus mungkin ada suatu benda yang diburu sama warga atau orang lain yang ada di sini, entah pusaka, entah nopo, mungkin yang apa ya, legenda ya. Ada ya. Itu apa Pak? Maaf ya, maaf. Ini sempat terawangan saya, maaf Pak ya kalau salah nggih jenengan belaraken. Ini kalau terawangan saya kan hari ini di makam Mbah Wali sebelah barat sana ya, sebelah kanan. Sebelah barat mana ya? Timur ya. Timur. Itu ada satu pohon. Maaf ya ini terawangan saya ada semacam kitab Istanbul cuma sudah lama, dan juga ada kayak besi tawak. Mungkin dulu juga zaman dahulu ya untuk penyembuhan. Terus di sebelah saja lagi tadi saya sempat menerawang ada apa semacam merah delima. Mungkin itu bener apa enggak kan? Cuman ini segi terawangan saya. Mungkin orang-orang datang sini memburu itu atau memang di sini berdoa. Mungkin Bapak bisa meluruskan lah gitu. Kalau masalah benda-benda yang seperti itu sebatas yang pernah saya alami dulu, pernah saya lihat, ya mungkin penampakan lah kalau orang Jawa bilang. Itu di sebelah utara Mbah Wali dulu kan ada pohonnya kembar. Tanjung. Oh iya Tanjung. Ada pohon Tanjung. Itu dulu ada banaspatinya. Itu banyak yang melihat. Itu sebelah utara situ. Banaspati itu adalah suatu makhluk astral yang menjaga sini. Terus kalau cerita masalah benda-benda seperti itu, yang pernah saya lihat itu pernah itu ada baju Ontokusumo masih tersusun rapi, bahkan yang di pohon asem itu sering ada kuda putih Pak ya. Cuman saya kan sekedar apa ya, saya tidak bisa menembus. Cuman saya itu pernah dulu kalau orang masuk sini, kalau di sini nggak bisa nerima, waktu di Gapura sana sampai masuk itu sudah ada ular yang melintang.
Berarti di sini nggak mau nerima. Sawer gitu Pak ya. Ular. Ular gitu. Besar ularnya. Karena itu pernah bapak saya sendiri itu, bukan orang lain. Kesini itu mau cara tetirah bahasa Jawanya itu. Begitu masuk, dep, langsung ular itu melintang. Cerita, Pak gimana kata, oh berarti kita nggak diterima. Itu ya Pak. Iya. Ini tadi sekitar ruangan saya kan, cuman saya duduk sini sambil menerawang. Iya. Itu ada beberapa benda, memang Kalau- mustika yang iya. yang pasangan itu yang sangat luar biasa di sini ya. Dan di sini juga ada beberapa pasangan itu harta karun lah. Iya. Tapi jangan sampai diburu ya, saudara-saudara. Iya. Jangan diburu. Kalau mau buru itu ya kerja ya. Berserta dengan doa, insya Allah lancar ya rezeki kita. Tapi jangan buru. Itu adalah cuman apa ya, cerita orang terdahulu, tapi pastinya ada di sini Pak ya, maaf ya, ini di terawangan saya kan ada semacam kayak perhiasan Iya. perhiasan di betul. daerah sini. Tadi sempat yang terawangan saya adalah semacam apa ya, gelang, tapi gelangnya orang terdahulu. Iya. Itu sudah jelek, jadi barangnya sudah lama. sudah lama. Nanti coba nanti kita tambahkan ya dulur ya, nanti kita kembalikan lagi, kita pagari biar tidak diambil sama orang ya, karena tujuan kita adalah mengulas sejarah, dan sejarah itu biar tidak dimakan dengan zaman. Itu tadi segi terawangan saya Pak ya. Iya. Jadi saya itu tadi melihat itu ada Merah Delima, ada kitab Istanbulnya sudah jelek, sudah sangat lamanya ya. Terus ada kayak benda pusaka, tapi itu menurut saya itu besi tawar ya. Tawar. Terus sebelah sini tadi ada semacam benda-benda harta karun lah, ada perhiasan. Ya entah apa kalau semacam di itu. sebelah Di selatan. sebelah sini ya. Iya. Maaf ya, ini ada. saya itu bingung. Ini saya kira saya ada ke selatan ini. Nah, ini ke utara. Makanya Ke utara, ya? kalau Mas cerita seperti Iya. itu, memang betul. Saya tuh nggak pernah cerita yang macam-macam karena saya takut orang nggak percaya. Ya, betul. Nah. Kalau ada yang bisa menerawang, baru saya mau cerita. Karena apa? Orang bercerita itu kan kadang-kadang apa ya, orang alah. Tiada ada. Nah. Kira tiada ada. Makanya saya nggak mau. Iya. Betul. Alhamdulillah. Kalau memang sebelah selatan ada harta karunnya betul. Karena dulu itu ada pohon daru di situ. Nggih. Dulu pohon darunya cuma sudah habis dimakan rayap dan sudah lama. Terus ini Pak ya, saumpama Iya. saya pembuktian, mudah-mudahan diberkati Allah, diberi kemudahan Allah, diizini sama Allah, sama saya bisa menampakkan benda, entah benda itu perhiasan apa, boleh enggak Pak? Nanti tetap kita kembalikan, jangan saksikan kalau kita kembalikan. Jadi tetap tidak diribet dengan kamera, biar apa, orang-orang tidak apa tergiur dengan itu gitu. Tapi pesan saya, nanti ketika ada pembuktian jangan sampai dikejar atau diburu. Hal-hal itu tidak boleh diburu. Karena apa, nanti risikonya sangat besar sekali Bapak ya. Bisa-bisa nanti apa efeknya ke keluarga atau gimana ya. Cuman kita nanti pembuktian bahwa benar di sini tuh ada beberapa benda yang luar biasa, dan juga perlu dijaga di sini biar apa, karomah beliaunya Mbak Wali ini tidak sampai hilang. Ya. Ya, ini kita tanya juga salah satu Mbah Juru Kunci juga. Nggih, Pak ngapunten, selama jadi juru kunci ini ada interaksi nopo Mbah kali Mbah Wali atau mungkin dari makhluk lain selain Mbah Wali? Kula Ramit Jawu, kula niki juru kunci baru. Oh, Tadi dereng enten firasat. Isyarah. Cuma dari Saroh. Nggih. Cuma tiang apun Pak datang ke sini atau ziarah doa bersama di sini tuh dari orang Mojokerto atau mungkin dari luar atau mungkin dari luar Jawa Timur mungkin Bang ya. Kathah Bang. Nggih, enten mboten kata saking Bali enten. Oh, dan Bali wonten. Enten sing saking Jombang kalau Kemis Karomah luar biasa. malam Jumat ngaji niku. Rombongan saking Jombang Nggih. iku sedoso elep. Oh, sedoso 10 mobil berarti ini. 10.000 nggih. 10.000. Saking Jombang Tembelang. Oh, Tembelang. Tahu sih. Kalau mungkin Pak, setiap satu suro atau mungkin dari hari-hari atau bulan tertentu itu
mungkin ngapunten nanggap wayang atau mungkin nyadran desa atau mungkin selamatan tumpengan di sini pernah dilakukan atau mungkin setiap hari? Ya, kalau tumpengan itu kalau ada orang hajatan itu membawa tumpengan ini. Misalnya hiburan itu tiap satu tahun sekali hari bulan Ruah itu pasti. Tapi itu wayangan di sini siangnya malamnya di Bali Dusun. Memiliki namanya ngeruwat desa. Niku pasti nggih. Sing pasti niku nggih wayang niku. Ginjing gendurenan wonten mriki. Mantun ngoten ngremo niku salate terus lanjutnya wayangan. Siang. Mungkin dari Bapak Modin atau mungkin dari Bapak Jengkuti kalau memang datang ke sini Pak, ngapunten, datang ke sini itu cuma bawa orang dengan niat yang bagus atau mungkin cuma tidur di sini boleh atau mungkin cuma ini kan memang suasananya kalau bahasa Jawanya ayam tentrem ya. Kalau mungkin buat doa di sini kan mungkin datang ke sini tidur sini mungkin tidak apa-apa gitu. Mboten apa. Sini itu sebetulnya bebas. Yang penting cara Jawa itu napa nggih tata krama. Nah, tata krama iku nek koyo mari turu nggo basa ya diringkesi. Lah ngoten. Terus aja gawe sampah sak enake, masak nang jero kuncine nyaponi. Nek ngoten to. Persilakan mawon, mriki niku bebas kok. Nggih. Bapak, ini nanti coba saya ulas dengan sejarah sini. Kalau dengan termasuk terawangan saya nanti kita ada pembuktian dan lain-lain, mungkin Bapak saya hari ini minta izin gitu loh. Nggih, monggo. Jadi jangan saksikan, yang penting kita tidak ada tujuan merusak atau gimana, cuma kita mengekspos tempat-tempat prasejarah biar tidak dilupakan dengan orang-orang zaman sekarang. Karena apa? Orang-orang zaman sekarang sudah lupa dengan sejarah. Bahkan sejarah pun dene pun kadang lali gitu lah ya. Cuman ngeten. Nggih nuwun sewu. Nggih monggo mawon sampean membuktikan. Cuman terus tata krama memiliki jangan sampai berlebihan. Oh, gitu. Sebab napa? Sering terjadi cara Jawa nek ana wong kluthak kene niku nggih. Sampangane kluthak ya semboyo apa lah. Mungkin niatan jelek Pak ya. Enggak tahu. Niki siapa? Sigit. Nggih. Nah, niku penduduk sini nih. Pas ada orang doa gudo bahasanya. Guyon. Jahil Pak. Guyon. Ini dilempar bunga apa itu? Woi berasan itu. Buah berasan kerontang. Enggak bisa jalan. Pokoknya mriki niki pun sampai Jogja lho. Nah, niki mulai nasional kejadian orang dari Bali. Sudah sering. Jangan sampai cara ojo mumbul-mumbul cara Jawa. Pernah terjadi. Dia itu mengaji di sini. Dari pagi sampai sore ngaji. Terus saya lihat pas jam 4 sore mungkin banyak yang tahu ya. Iya. Langsung di situ entah siapa yang megang kita nggak tahu. Keplek no Mas. Perasaan itu Kayak betul loh. Dipukul-pukul nih. Ini diajar. Keplek. Boleh cobion. Asalnya Bali. Langsung sampai sekarang nggak pernah sini. Oh pernah? Beri kembali ya? Bon ikut. Jadi makanya kalau ini bahasa ini kan ngiling no. Sing kembali. Berarti ini sebetulnya sabar. Tapi nek cara Jawa ini cari sabar ono mesti lah. Kita ini gak ojo sampai ngumpuli yang menopong biasa sila pembuktian silakan. Cuma ojo sampai kali kok kula dhewe ngimpun saged napa-napa. Kuwatire niku kok kayak sini ku mau. Sing dikeplek-plek mboten niku Mojokerto, Mbah. Bali ya, sini Bali. Itu rambutnya sama ini. Nggih. Tapi yang pengen memiliki cerita. Kita sama seperti ya.
Ya, kita berdoa dulu. tadi nanti ini informasi dari Bapak Pak Mudin sama Pak Dirunji, dan juga saya mewakili tim terima kasih banyak untuk sambutannya warga sekitar Benden ya, luar biasa, boleh disut ya, boleh disut ya, kita jauh-jauh dari Jombang, kita diberi luar biasa sambutannya, kita terima kasih ya, terima kasih banyak. Nanti kita lanjut doa bersama, kita melakukan pembuktian. Mungkin insya Allah kalau memang diizini ya, diizini kita melakukan pembuktian. Ikuti perjalanannya. Doa dulu Pak, ini belum ya? Iya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا له له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إله إلا الله 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 لا إله
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, selamat malam semuanya, tutur CGL atau masyarakat luas yang di luar sana ya. Kita sudah ada di Mojokerto. Entah ini saya tidak tahu arah ya. Saya bingung di sini arahnya kemana pun tidak tahu saya. Alhamdulillah kita sudah ada di sebelahnya makamnya Mbak Wali ya. Ini pohon ini kayaknya yang sering orang-orang datang minta hajat. Mudah-mudahan niatnya tidak salah ya. Karena apa? Kalau kita meminta di pohon atau di makam itu hukumnya tidak boleh ya. Menurut semua agama insya Allah tidak boleh. Mintanya tetap kepada Tuhan Yang Maha Esa atau kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan lantaran Mbak Wali insya Allah diberi rahmat dan hidayah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting ke tempat prasejarah kayak gini jangan sampai kita salah niat ya. Perlu dikasih bawah lagi, jangan sampai salah niat atau cari togel atau cari kekayaan, jangan ya. Kalau bisa di sini berdoa. Karena apa? Beliaunya adalah utusan Allah. Beliaunya adalah yang babat alas. Otomatis Allah menghendaki beliaunya untuk apa? Menjadi seorang yang bisa menjadikan suatu desa. Karena karomahnya beliau juga luar biasa. Jangan sampai karomahnya itu dirusak dengan niat kita yang salah ya. Dan di sini karomahnya masih luar biasa, masih sangat ekstrim walaupun banyak orang yang sini entah meminta hajatnya apapun ya. Yang penting tetap bawa iman dan takwa kita biar kita tidak salah arus dan semoga kita tidak digoda sama jin atau setan. Ya, di sini ada anak kecil ya. Maaf, ini pandang saya di sebelah kiri saya ada anak kecil lewat. Dan di sini adalah masih sangat luar biasa dan ada berapa benda pusaka ya. Di sini mudah-mudahan pusaka itu masih bisa kita pinjam nantinya ya. Untuk pembuktian bahwa beliaunya atau sejarah orang dahulu masih ada di sini ya, dan mudah-mudahan sejarah-sejarah tidak dilupakan dengan kita semua ya. Insya Allah di pohon ini nanti kita coba pembuktian, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta izin kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita diberi keselamatan, diberi rahmat, diberi hidayah, dan kita dimudahkan semuanya ya. Karena tujuan kita adalah satu, mengeksplor tempat-tempat ini biar apa? Biar tidak sampai hilang begitu saja dan tidak digerus dengan era zaman teknologi ini. Itu aja dulu, dulur semuanya. Kita nunggu antri ya, masih ada orang berdoa. Nanti kita coba kemudian interaksi dengan makhluk-makhluk asal yang di sini atau yang menjaga wilayah sini ya. Itu saja dulu. Ini banyak makhluk asal sudah mulai mendekati saya, terutama anak kecil tadi yang lewat. Dan di sini di depan saya juga sudah ada seorang perempuan ya, perempuan sudah sangat tua sekali, mungkin usianya ratusan ini, tapi tidak apa-apa, kita cuma dilihat saja, kita minta izin di tempat ini, mudah-mudahan kita juga di sini dan diberi keselamatan oleh Allah SWT. Itu aja dulur-dulur, monggo ikuti.
ini jika semuanya kita sudah interaksi dengan makhluk sini. Nanti kita cek lokasi dulu ya. Kita cek dulu lokasi dulu aja. Kita cek dulu aja. Kita muter aja ya. Muter. Ini masih utuh ya, dulu. Ini masih utuh. Ini saya pegang ya. Saya coba buka dulu. Ini memang ada sesajen. Maaf ini tidak saya buka karena memang ada sesajen. Kita menghormati orang-orang dulu. Ini sisanya berupa. Ini sini mas, sini mas. Ya, masih kosong. Masih kosong. Pak, Pak monggo. Begini. Ya ini biar dicek salah satu warga di depan Pundet, biar dicek dulu, kita sama-sama cek memang tidak ada rekayasa atau mungkin kita nempati dulu atau mungkin kita nyiapkan barang dulu. Monggo dicek dulu Pak, atau mungkin ada kamar. cek dulu memang tidak ada apa-apa. Ini mas mungkin ada ya, kata-kata tidak ada. Ini di dalam kita cek dulu. Kosong ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Tuhan amal haji. Saya merasa yang
pusaka ya, sudah dekat di depan saya, tapi belum kelihatan. Coba kita tampakkan ya. Ini lomba enggak ya ini? Biasanya. Di dalam juga ada sesajen dulu ya. Ada sesajen. Ini ada penerangan nggak ini? Api. Ya, dulur, jangan sampai kita salah niat datang kayak gini. Kita meminta ke pohon, jangan sampai ya, minta tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita dibelokkan sama setan yang ada di hati kita ya. Coba kita masih kosong ya. Sini. Jasa terusan. Ya. Masih kosong ya. Ya, lihat. Masih kosong nggak? Kosong. Masih kosong, masih tempatnya masih asli. Masih kosong dulu ya. Makan. Bismillah. Lagi masa berapa? Apinya? Lagi masa berapa? Apinya? Masih kosong. Jangan baca nih. Ya, masih kosong ya. Ya, kosong ya. Kosong, ada juga ada. Sini mas, sini. Enggak apa-apa. Cek. Kosong ya. Center. Ini masih Kosong. ya. Bantu. Ya langsung bantu cari. Sudah keluar. Jangan terus saya. Ambil. Masih kosong. Biar dulu. Itu bawahnya. Mas, lihat dulu ya, masih kosong lagi mas ya. Biar kita dianggap rekayasa ya. Ya, masih kosong ya. Kosong. Jalan mas. Kosong mas ya. Bentar ya. Habis salat ya. Salat. Apa itu?
Aja terang aja. Tanya mas. Terus tanya. Kanan nih. Ya, Lur, ini tadi penarikan ini mungkin yang disebutkan tadi ya. Kemudian ini mungkin tadi yang disebutkan sama Kiroko Pasopati atau mungkin dari salah satu warga juga. Memang ini adalah salah satu Sitawar ya. Sitawo. Ini kita Kiroko Pasopati juga ada serangan juga. Ini salah satu tadi juga sudah dinetralisir dan benda ini juga sudah dinetralisir. Kita doakan semoga Kiroko Pasopati tidak terjadi apapun. Ikuti perjalanannya, monggo. Ya, kembali lagi terus JKL di mana berada. Jadi kita sudah melakukan penelusuran, karena nanti kita juga doa dan juga sebelumnya kita juga tanya sejarah dan jejak beliau yang ada di Punden Ngabar atau Mbah Wali. Ya, nanti kita juga sudah melakukan pembuktian dan juga kita menarik sebuah besi tawar, besi tawo, dan mohon maaf kita tadi dikembalikan tanpa didokumentasi. Tadi juga kita sudah lindungi agar tidak diburu sama ahli spiritual atau orang-orang yang mencari benda-benda seperti besi tawar atau mungkin benda-benda bertuah. Ya, mohon maaf, besar JKL tidak bisa ikut untuk penutupan atau mengakhiri acara atau eksplor di Punden Ngabar atau Mbah Wali ini. Saya dan Sabrang dan mewakili tim Kiroko Pasopati pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur selawase. Dung tak mong